Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyajikan sebuah video mengenai makam Sabo Kingking. Cekidot. Ratu Sinuhun adalah penulis kitab Simbur Cahaya yang merupakan undang-undang tertulis perpaduan antara hukum adat dengan ajaran Islam. Ratu Sinuhun diperkirakan lahir di Palembang pada sekitaran abad ke-16 dan wafat pada tahun 1642. Ratu Sinuhun adalah istri dari Sidoing Pasarean dan Ratu Sinuhun dimakamkan di Sambong Kingking, Dua Ilir, Palembang bersamaan dengan suaminya serta guru agamanya yaitu Muhammad Imam Al-Fasah. Kita rasakan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun.
Yang di tengah ini Pangeran SDM Kenayan. Ini istrinya. Aku Ratu Sinuhun yang menulis naskah Simbur Cahaya. Di situ adalah penasehatnya Raja Al-Idrus. Dia adalah penasihat keagamaannya. Dia adalah seorang ulama yang menjadi penasihat dari Pangeran SDM Kenayan. Yang lain. Makasih ya Pak ya. Pak, mudah-mudahan anak-anak ini cepat selesai semua diberi kesehatan dan keselamatan Pak. Mohon didoakan. Ya, assalamualaikum ya Pak. Yang di dalam sudah ya Bu. Ya. Kalau bahas ini ya. Ya. Ya, tadi adalah Ki Gede Ing Suromudo dan yang ini adalah keturunannya yang ketiga ya, Gede Ing Kenayan. Nah, mengapa pemakaman ini menarik untuk kita datangi? Ini adalah komplek pemakaman, juga sama seperti kata Bu Retno tadi, ini overlapping. Jadi sebelumnya kita temukan juga prasasti Sriwijaya di sini. Lalu kemudian menjadi tempat pemakaman, komplek pemakaman Sabo Kingking. Nah, Sabo Kingking ini sudah menjadi salah satu peninggalan purbakala yang masuk dalam ini nasional ya. Jadi telah sudah menjadi aset budaya nasional ya. Kenapa? Karena di dalam komplek pemakaman ini ada seorang yang sangat punya jasa besar bagi perkembangan masyarakat Sumatera Selatan ya. Ini di dalam makam ini istrinya Pangeran ini adalah Ratu Sinuhun. Kenapa ini menjadi menarik? Karena Ratu Sinuhun adalah orang yang membuat naskah Simbur Cahaya. Naskah ini bicara tentang apa? Naskah ini bicara banyak tentang masyarakat Sumatera Selatan. Bahkan naskah ini masih kita pakai sampai tahun 1980-an. Nah, di dalam naskah ini sudah berbicara tentang struktur masyarakat, sudah berbicara bagaimana masyarakat Palembang itu mengatur sistem pertanian, mengatur sistem masyarakat, mengatur bahkan perkawinan sudah diatur. Terus hukum adat juga sudah ada. Kalau hukum adat itulah yang masuk di dalam Simbur Cahaya itu sendiri. Mengapa disebut hukum? Karena dia merujuk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Simbur Cahaya di dalam Simbur Cahaya itu sendiri ya. Jadi mengapa Simbur Cahaya ini memberikan vibrasi keilmuan yang sangat tinggi bagi masyarakat Sumatera Selatan? Karena ternyata di dalam Simbur Cahaya Ratu Sinuhun itu memadukan nilai-nilai lokal Sumatera Selatan atau hukum adat Sumatera Selatan dengan nilai-nilai keislaman. Kalau kita lihat di bab 4-nya Simbur Cahaya itu mengatur tentang hubungan perempuan dengan laki-laki ini. Laki-laki dan perempuan diatur dengan baik dalam Simbur Cahaya. Diatur juga misalnya bertani berapa harus membayar, berapa pembagian segala macam itu ada di dalam Simbur Cahaya. Itulah yang menyebabkan Anda perlu kami ajak ke Sabo Kingking. Kalau kita lihat Sabo Kingking ini keturunan dari Sabo Kingking ini nanti keturunan berikutnya adalah Kimas Hindi. Siapa Kimas Hindi? Kimas Hindi itu adalah pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi yang barusan kita datangkan bersama itu adalah Kerajaan Palembang Lamo yang boleh dikata masih ada hubungan dengan Jawa. Kenapa? Karena Ki Gede Ing Suro itu kan adalah pembesar dari Pajang yang melarikan diri ke Palembang ketika Pajang mengalami konflik ya. Jadi dia membawa 27 atau 24 pejabat dari Pajang yang kemudian menetap di Palembang. Kenapa memilih Palembang? Mungkin Anda sudah tahu Raden Patah yang hidup di Palembang. Oleh karena itu mereka
mereka memilih Palembang, yang kemudian Ki Gede Ing Suro itu mendirikan Palembang Lamo. Nah, salah satu anaknya tadi yang kita datangin tadi, Ki Gede Ing Suro Mudo, dan keturunan berikutnya adalah Pangeran Side Ing Kenayan ini ya. Nanti cucunya Side Ing Kenayan itu adalah Ki Mas Hindi yang menjadi pendiri dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kenapa? Karena Ki Mas Hindi pada saat terjadi konflik dengan Jambi, Ki Mas Hindi itu kan meminta bantuan ke Mataram, tetapi Mataram tidak memberikan respek terhadap Ki Mas Hindi. Lalu Ki Mas Hindi mengambil langkah untuk memisahkan diri dari Jawa dan menjadikan Palembang bebas sebagai pemerintahan yang bebas. Makanya kemudian kita terjadi perubahan politik di Sumatera Selatan dengan berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam yang didirikan oleh Ki Mas Hindi. Nah, berikutnya kita akan pergi ke pemakamannya Kesultanan Palembang Darussalam, ya, khususnya komplek pemakaman besar dari Sultan Mahmud Badarudin I, ya, namanya Kawah Tengkurap. Mungkin itu ada yang mau bertanya tadi. Erwan tadi, mana Erwan? Latar belakang terbentuk Undang-Undang Sumber Cahaya itu apa? Karena masyarakat apakah belum teratur atau seperti apa? Jadi begini, sebelumnya Ratu Sinuhun ini adalah orang yang sangat cerdas, ya. Bahkan di dalam sebuah naskah disebutkan bahwa Ratu Sinuhun ini memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Jadi mengapa Simbol Cahaya diciptakan? Karena untuk menyatukan masyarakat Sumatera Selatan. Kita ketahui masyarakat Sumatera Selatan itu terdiri dari banyak sekali marga. Hampir semua daerah itu ada marga-marga dengan penguasanya sendiri-sendiri. Nah, ketika kerajaan ini mulai berkembang pesat di bawah Side Ing Kenayan, maka Ratu Sinuhun berpikir untuk mengatur masyarakat Sumatera Selatan ini dalam satu sistem. Oleh karena itu dibuatlah sebuah undang-undang. Sudah ada aturan kan sebelumnya, sudah ada aturan adat yang dipegang oleh semua warga. Setiap warga itu punya aturan-aturan sendiri. Nah, untuk memudahkan pengawasan, memudahkan mengatur masyarakat Sumatera Selatan yang sangat luas, makanya Ratu Sinuhun menggagas membuat sebuah naskah undang-undang. Kalau bicara undang-undang itu adalah aturan. Jadi mengatur semua masyarakat yang berada di Sumatera Selatan. Walaupun di daerah pedalaman secara umum masyarakat tetap berpegang pada aturan adat, hukum adat. Nah, tapi seiring dengan masuknya Islam, maka secara sederhana dapat saya gambarkan terjadi perubahan mengarah kepada sistem Islam. Oleh karena itulah Ratu Sinuhun memadukan supaya tidak terjadi distorsi budaya di dalam masyarakat. Saya selalu mengatakan dalam sejarah kebudayaan supaya tidak terjadi masalah di dalam masyarakat, itulah adanya akulturasi itu. Jadi bagaimana Ratu Sinuhun itu melakukan adopsi nilai-nilai Islam ke dalam hukum adat yang ada di Sumatera Selatan.